Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahilahi yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan channel Wahilahi yang mengkaji seputar kajian tasawuf. Bagi yang belum subscribe agar mensubscribe channel ini, agar channel ini lebih bermanfaat dan berkembang untuk orang banyak. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dilimpahkan rahmat dan karunia Allah beserta rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sahabat Wahilahi yang dirahmati Allah, agar tidak men-skip video ini, tonton dari awal hingga selesai agar tidak ada kesalahpahaman tentang kajian ini. Pada kali ini kita akan membahas tauhidus sifat, tentang keesaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tentang keesaan sifat Allah adalah sepanjang pengertian fana seluruh sifat-sifat makhluk, termasuk sifat-sifat dirinya sendiri di dalam atau pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk memusahadakan sifat-sifat Allah tersebut adalah bahwa segala sifat apapun yang melekat atau berdiri pada zat seperti sifat kodrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, pada hakikatnya semua itu adalah sifat-sifat Allah. Yang pada makhluk itu sebenarnya hanyalah mazhar dari sifat-sifat Allah, karena sifat-sifat makhluk ini hanyalah mazhar atau bayangan saja. Apabila musyahadah Anda tambah mantap, akhirnya Anda akan dapat merasakan bahwa sifat-sifat Anda adalah fana, lenyap sirna di dalam pada sifat-sifat Allah. Termasuk bahwa pendengaran itu adalah pendengaran Allah. Artinya, tiada pada hakikatnya pendengaran hamba melainkan dengan pendengaran Allah. Tiada lagi penglihatan hamba pada hakikatnya melainkan dengan penglihatan Allah. Tiada lagi pada hakikatnya pengetahuan hamba, hidup hamba, kuasa hamba, melainkan dengan pengetahuan, hidup dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang membenarkan hal tersebut adalah dengan adanya sebuah hadis qudsi, firman Allah yang langsung datang ke dalam kalbu Rasulullah, yang artinya, orang-orang yang merasa dekat padaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil tambahan, hingga aku pun mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, akulah menjadi pendengarannya, yang dengan itulah dia mendengar. Akulah yang menjadi penglihatannya, yang dengan itulah ia melihat. Akulah yang menjadi lidahnya, yang dengan lidah itulah ia berkata-kata. Akulah yang menjadi tangannya, yang dengan itu ia memegang. Akulah yang menjadi kakinya, yang dengan itu ia berjalan. Dan aku pula lah yang menjadi hatinya, dengan itu ia bercita-cita. Riwayat Imam Bukhari. Cara-cara yang tepat agar terjadi sifat, nampaknya sifat-sifat Allah, itu adalah dengan suatu pandangan suhud yang mantap bahwa pendengaran hamba itu adalah pendengaran Allah. Maka berarti panalah pendengaran dirinya. Kemudian setelah tajalli atau nyata pada perasaan Anda sifat sama Allah, pendengaran Allah, hendaklah berpindah dari suatu sifat ke sifat yang lain dengan musyahadah yang tekun.
tajrid atau satu persatu, yakni seperti sifat basar, kalam, ilmu, irodat, atau sifat-sifat seperti pemberi atau tahan, yang semua adalah sifat-sifat Allah. Sedang yang ada pada hamba itu hanyalah sekedar menerima saja daripadanya. Setelah selesai semuanya, hendaklah Anda pandang bahwa hanya Allah lah yang hayyun, maha hidup. Maka berarti pandanglah sifat hayat itu dari diri Anda. Manakala Anda berhasil dengan cara demikian, yang berarti pula telah fana sifat, maka langsung Anda mencapai maqam atau tingkatan maqabillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Dengan demikian berarti pula Anda telah mencapai kemenangan pada ketika itu dengan pengenalan atau kesadaran yang benar. Oleh sebab itu, kenalilah Allah dengan layak, dengan pengenalan yang sempurna, agar Anda benar-benar dapat merasakan fana fi sifatillah, lenyap dalam pada sifat-sifat Allah, dan baqo bi sifatillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Allah akan memberitahu kepada Anda tentang rahasia-rahasianya, rahasia sifatnya yang mulia. Ini sebagai catatan untuk kita semua. Bagian ini adalah bagian yang terpenting yang perlu dipahami dengan benar. Dilihat pada susunan kata di dalam kajian ini, seakan mudah untuk dilaksanakan, tetapi sebenarnya tidaklah semudah apa yang kita kira. Karena masalahnya cukup rumit, pelik, karena berhubungan dengan perasaan. Yang penting adalah lebih dahulu harus ada kesempurnaan pengertian di atas dasar dalil-dalil yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hadis qudsi ia berkata, Allah berfirman, yang artinya, semua kamu adalah sesat kecuali orang yang kuberi petunjuk, maka mintalah kamu petunjukku, aku akan memberi petunjuk kepadamu. Semua kamu adalah lapar kecuali yang telah kuberi makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kepadamu. Wahai hambaku, semua kamu adalah bertelanjang kecuali yang kupakai kain, maka mintalah padaku, aku akan memberikan pakaian padamu. Wahai hambaku, kamu semua berbuat salah siang dan malam, akulah yang memberi ampunan atas dosa-dosa itu semua, kecuali syirik. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Uwainah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Zarri. Dengan hadis ini jelaslah bahwa apa artinya kekuatan dan kemampuan kita. Selain itu, hendaklah kita sadari bahwa semua sifat-sifat kita ini adalah amanah. Satu saat dia pasti akan kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat dan hidup ini adalah amanah, maka benar sekali bila kita musyahadahkan hakikatnya adalah daripada Allah, sedang kita ini hanyalah sekedar mazarnya atau bayangannya atau sandarannya semata-mata. Lalu bagaimana seharusnya kita bertugas memelihara amanah ini? Allah sebagai pemilik amanah telah menentukan apa yang harus dibuat terhadap amanahnya. Untuk melaksanakan amanah diletakkan pula akal pada manusia, tenaga dan kemampuan, sehingga semua tugas akan dapat terlaksana. Siapa yang tidak melaksanakan amanahnya dan tidak digunakan menurut garis-garis ketentuan hukum yang telah disampaikannya melalui putusannya, maka jelas berarti satu penyelewengan atau penyimpangan. Jadi jelasnya, bila benar-benar tajali sifat, maka siapapun orang yang demikian itu malah bertambah tekun ibadahnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan prinsip kebenaran hidup. Mereka laksanakan itu bukan karena terpaksa atau dipaksa atau tidak pula mengharapkan apa-apa. Kita tidak boleh lupa
tentang adab kita kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, apa yang kamu amalkan daripada kebajikan, maka itu adalah daripada Aku, Allah, dan daripada kejahatan adalah dari nafsumu. Di sini perbedaan prinsip antara Jabariyah dengan Ahlul Kasab. Makom bakoh fi sifatillah ini adalah tujuan akhir yang diharapkan dan dimaksud oleh para penuntut, dan pada titik tujuan ini pula kebanyakan para nabi dan wali, namun tidak ada yang dapat melampaui tingkat ini kecuali Nabi kita Muhammad SAW atau para nabi dan wali yang berada di bawah kidam telapak nabi kita. Untuk mencapai faedah dalam masa tajalli sifat ini haruslah dengan cara tajrid satu persatu, jangan sekaligus, karena kadang-kadang salah satu di antara sifat-sifat itu malah lebih berat dari yang lain. Di samping itu pula akan didapat rasakan mungkin pemantapan yang menghasilkan kekuatan untuk menerima tajalli zat. Tidak mungkin seseorang akan mencapai tajalli zat apabila belum mantap di dalamnya hatinya tajalli sifat. Siapa yang mampu sampai pada makom atau tingkatan ini, niscaya ya dia akan mendapat gelar resmi dari Allah sebagai Khalifatullah, sebagai gelar yang diterima Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya Aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, yakni maksudnya mengganti Aku untuk melaksanakan hukum-hukumku di muka bumi, khalifah atau pengganti. Allah pun mengajarkan kepada beliau tentang nama-nama semua ini sebagaimana firman-Nya, dan Ia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Selanjutnya pula Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam tentang hal-hal yang mengakibatkan kesesatan, termasuk juga hal-hal yang halus-halus tersembunyi, mengingat kedudukan Nabi Adam sebagai khalifahnya. Di kalangan arif billah ada yang berkata, orang yang bermarifat, kenal atau menyadari kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepadanya. Allah menganugerahkan kepadanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari sisi Allah, suatu ilmu yang diilhamkan oleh Allah kepada dalam hati seorang hamba tanpa belajar melalui perantara atau guru. Ilmu mana tidak akan hilang dan tidak akan terlupakan. Seseorang yang mendapatkan ilmu yang seperti ini adalah orang yang benar-benar alim, sebagai yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Bustami. Demikian pula menurut pendapat arif billah yang lain. Orang yang alim sebenarnya itu bukanlah yang hanya menghafal dari kitab-kitab. Suatu waktu bila mana lupa hafalannya, berarti tidak sebagai orang alim lagi. Tetapi orang yang alim sebenarnya itu ialah mereka yang mendapat ilmunya langsung dari Tuhannya. Mereka memetik ilmu itu kapan mereka mau, maka merekalah yang juga dinamakan alim Rabbani, sebagai yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kami ajarkan kepada Nabi Haidar alaihissalam ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni itu dapat pula diartikan ialah sebagai terbukanya sir rahasia hati yang kemudian menimbulkan pendapat pada akal. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata terhadap ulama Al-Zahir, perkataan mana yang juga disitir dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Artinya, kamu mendapat ilmumu itu dalam keadaan seperti mayat dan dari suatu yang mati, atau kitab-kitab dan buku-buku adalah benda mati, sedangkan kami mendapatkan ilmu kami adalah dari yang maha hidup dan tidak pernah mati.
Mereka yang berada pada makam atau tingkatan ini mempunyai pandangan tembus, kasar, nyata, ataupun tersembunyi dan terbuka jelas buat mereka segala hakikat suatu berkat cahaya yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka dan tidak terlindungi meskipun seberat zarah. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi pandangan mereka. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya semua yang kami anugerahkan di sana sini adalah pemberian Tuhanmu dan tidak ada yang dapat menahan pemberian Tuhanmu itu. Dengan anugerah Tuhan itu mereka mampu mendengar panggilan jarak jauh atau dekat, panggilan dengan lidah yang zahir atau yang batin, meskipun panggilan itu datang dari balik gunung Qaf, Jabal Qaf. Sebagaimana tersebut dalam hadis bahwa alam semesta ini bagi seorang wali hanyalah setapak kaki belakang, karena dunia ini karena karunia dan rahmat Allah semata-mata. Oleh sebab itu bersungguh-sungguh Anda mencapai tingkat yang demikian agar Anda dapat merasakan karunia dan rahmat demikian. Firman Allah, mintalah kepadaku, pasti akan ku perkenankan. Sahabat tua ilahi dan rahmat Allah, semoga kajian ini memberi manfaat agar sering diulang-ulang dan diingat, dihafal agar memberi manfaat terhadap kita. Semoga sahabat tua ilahi dilimpahkan hidayah ilmu berupa ilmu laduni. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.